Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan kepada kita sekalian. Pada saat malam hari ini, Minggu tanggal 4 Februari 2024, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah minggu lalu kita melaksanakan doa pergumulan di Kaliurang, ya, tanggal 26 sampai dengan 30 Januari. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita akan baca dahulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Ya. Mari Mas Guntur, tolong dibacakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, terima kasih. Saya ulangi ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai bahwa hal-hal yang sudah ada, yang sudah terjadi, sekalipun tersembunyi, sekalipun kita tidak tahu, sekalipun itu masuk dalam misteri, namun dengan kuasa Tuhan, dengan marifat Tuhan bisa diungkap hal-hal yang dulu sudah terjadi. Demikian juga hal-hal yang akan terjadi yang sebetulnya sudah ada. Sekalipun misteri, sekalipun kita tidak tahu, tapi kuasa Tuhan bisa mengungkap hal-hal yang akan terjadi. Ya. Saya ulangi ya, ayat 14 dari Pengkhotbah pasal 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Supaya manusia takut akan Tuhan. Ya. Alangkah indahnya kalau di tempat ini kita dalam pelayanan masing-masing ada rasa takut akan Tuhan. Tentunya Tuhan sangat senang kalau dalam pelayanan kita ada takut akan Tuhan. Sehingga kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha melayani, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan tidak sembarangan, tidak seenaknya sendiri. Tapi betul-betul memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah kehidupan-kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan yang ada rasa takut kepada Tuhan. Tentunya dalam kita melayani Tuhan,
Itu merupakan suatu kemurahan. Kalau kita diberikan kesempatan, kita yang berdosa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, musik mempersiapkan diri dengan betul-betul baik. Ada rasa takut akan Tuhan. Sehingga persiapannya itu betul-betul sangat-sangat baik. Dan tentunya ada pergumulan tersendiri supaya pelayanannya berkenan kepada Tuhan, bagaikan kemenyan yang berbau harum kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Alangkah indahnya jikalau kehidupan kita, jemaat imam-imam yang mungkin sudah sepuh, banyak kesempatan untuk menaikkan doa syafaat, untuk bergumul, untuk berdoa, supaya ibadah diberkati Tuhan. Supaya kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Jangan malah yang diberikan tugas banyak berdoa, jangan malah menghabiskan waktunya untuk mungkin mengurusi hal-hal yang dunia, mengurusi anak cucu, dengan mengabaikan tugas sebagai pendoa syafaat. Alangkah indahnya kalau dilaksanakan sesuai dengan posisi masing-masing. Dan juga yang lain, sangat-sangat Tuhan senang kalau pelayan-pelayan di tempat ini betul-betul ada rasa takut, ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Song leader, singer, tamborin, bahkan yang lain-lain yang terlibat dalam pelayanan, mungkin sound system sekalipun saat ini banyak kendala, dari multimedia, betul-betul ada rasa takut kepada Tuhan. Ada tanggung jawab. Berusaha. Ada pergumulan. Sehingga pelayanan kita itu betul-betul berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Ya. Takut akan Allah, ini adalah permulaan hikmat. Mengenal Allah yang Maha Kudus merupakan pengetahuan. Kalau terjemahan lama, makrifat. Coba kita baca Amsal. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terus? dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, pengertian atau dalam terjemahan lama makrifat. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah makrifat. Ya, ada kuasa hikmat, ada kuasa berkata-kata dengan hikmat, ada kuasa berkata-kata dengan makrifat. Kita kembali ke Pengkhotbah pasal 3 tadi ya. Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang dulu sudah ada, sudah terjadi. Mungkin kita tidak tahu, tapi dengan kuasa Tuhan kita bisa tahu hal-hal yang tersembunyi, yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Dengan apa? Kuasa makrifat. Bagaimana kita tahu yang sudah ada, sudah terjadi? Dan bagaimana kita tahu yang akan terjadi? Ya, mungkin kalau
kejadian-kejadian yang dulu, yang sudah terjadi, mungkin pengertian kita sebatas. Bahkan mungkin tidak tahu atau lupa, atau merupakan misteri. Tapi itu sudah terjadi. Dulu sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya silsilah keluarga. Itu dulu sudah ada, sudah terjadi. Sekarang mungkin kita hanya tahu bapak, ibu, simbah, eyang, kakek, nenek, opa, oma, yang ketiga mungkin mbah buyut, mungkin masih tahu. Mbah Canggah mungkin sudah banyak yang tidak tahu. Apalagi mbah Wareng, udek-udek, gantung siwur, mungkin sudah tidak tahu. Padahal itu dulu sudah terjadi. Nah, mungkin bagi kita ya, silsilah mungkin tidak terlalu penting, sehingga tidak sampai menelusuri, sampai keturunan ke-4, 5, 6, 7. Tidak perlu mungkin. Ya, tapi itu sudah terjadi, dulu sudah terjadi. Mungkin keturunan ke-5, 6, 7 mungkin kita tidak tahu. Mungkin bagi kita suatu misteri. Kita tidak tahu, kita turun ke-5 atau ke-6, ke-7, mungkin tidak tahu. Karena apa? Kita menganggapnya itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Tapi lain, silsilah kerajaan, keraton, penting tidak? Penting. Kerajaan, keraton itu punya silsilah yang sampai tingkat keberapa punya mereka. Karena apa? Karena untuk menentukan raja-raja penggantinya. Untuk suksesi. Untuk melaksanakan tugas kerajaan. Perlu bagi mereka. Bagi kita mungkin tidak. Tapi hal itu sudah terjadi. Yang lalu sudah terjadi. Ya. Nah sekarang, silsilah keluarga, ini keturunan siapa, bagi orang Israel perlu enggak? Bagi Israel perlu enggak? Coba. Perlu enggak? Perlu. Israel itu perlu silsilah. Kenapa? Karena kaitannya dengan apa? Jabatan imam. Kaitannya dengan makan persembahan Maha Kudus. Perlu tahu, saya ini keturunan siapa? Apakah keturunan Lewi atau enggak? Kalau Lewi, melayani Tuhan. Boleh memegang jabatan imam. Boleh makan persembahan Maha Kudus. Suatu saat orang-orang berangkat pulang dari pembuangan. Ya. Zamannya Raja Kores. Raja Kores diperintahkan Tuhan untuk mengizinkan orang-orang pulang ke negerinya setelah dari pembuangan, kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Allah. Coba kita baca dulu ya. Esra pasal 1. Esra pasal 1 kita baca ayat 1 sampai 11. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya.
Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 pokor emas, 1000 pokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, dilanjutkan Esra pasal 2 ayat 1 sampai 7. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Yerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Bana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaka 372 orang, Bani Arah 775 orang. Ya, ayat 7. Bani Elam 1254 orang. Ya, terima kasih. Jadi, ya, terima kasih Mas Guntur. Setelah dari pembuangan, Kores mengizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Allah. Sampai di sini belum ada masalah. Masalahnya itu setelah sampai di Yerusalem dan mendirikan rumah Allah. Nah, coba kita baca. Esra pasal 2 ayat 59 mulai. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah. Ya, Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ya, sampai situ dulu, terima kasih. Jadi karena di pembuangan itu kan campur dan berpuluh-puluh tahun. Sehingga beberapa orang, terutama yang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Di antara mereka itu ada Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda. Dari kaum imam ada Bani Babaya, Bani Hakos, dan Bani Bari Silai. Mereka itu bingung, apakah saya keturunan Israel? Nah, kemudian mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Mereka nyari di silsilah, ada enggak nama saya? Kaitannya apa? Kaitannya dengan jabatan imam. Dan kaitannya dengan makan persembahan Maha Kudus. Kalau tidak tercatat dalam silsilah, berarti tidak tahir untuk jabatan imam. Tidak boleh, tidak layak. Dan juga tidak boleh makan persembahan Maha Kudus. Ya, diulangi lagi ayat 59.
Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Terus? Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Terima kasih. Beberapa yang disebutkan dia, mereka itu melihat silsilah, mereka itu menyelidiki apakah mereka termasuk silsilah Israel, keluarga bangsa Israel. Dan mereka ngecek ternyata tidak masuk di situ. Akibatnya apa? Mereka tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentunya tidak boleh makan persembahan Maha Kudus. Namun demikian, di sini dikatakan sampai diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ini jawabannya. Sekalipun dalam silsilah yang tercatat mungkin tidak termasuk atau mungkin terkelewatkan atau mungkin karena satu hal tidak masuk di situ. Tapi begitu imam tanya dan dijawab oleh Urim dan Tumim keturunan bangsa Israel, baru boleh. Sepertinya kan jalan buntu. Selesai, mereka tidak boleh memegang jabatan imam. Namun ada kemurahan Tuhan, ada kasih Tuhan. Tadi kan tidak boleh, karena di silsilah yang terdaftar tidak ada. Sampai seorang imam bertindak, menyatakan, bertanya kepada Urim dan Tumim, bahwa itu adalah keturunan bangsa Israel, baru boleh memegang jabatan imam. Konsekuensinya apa? Boleh makan persembahan Maha Kudus. Ini sebenarnya kejadian yang sudah terjadi. Tapi bagi orang-orang ini kan misteri. Mereka tidak tahu. Dan itu, hal-hal ini mengakibatkan mereka tidak bisa melayani Tuhan. Bagaikan rintangan yang merintangi sehingga mereka tidak bisa melayani Tuhan dan tidak bisa makan persembahan Maha Kudus. Tapi Tuhan memberikan jalan lain. Apa? Lewat Urim dan Tumim. Coba diulangi. Ayat 62. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Ya, terima kasih. Menurut silsilah yang tercatat saat itu tidak termasuk, tidak ada. Sehingga apa? Tidak tahir untuk jabatan imam. Sehingga apa? Tidak bisa melayani Tuhan. Tidak boleh makan persembahan Maha Kudus. Ini kan bagaikan rintangan. Rintangan-rintangan yang menghambat kita, yang merintangi kita, sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan dengan kuasanya bisa membuat hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang boleh dikatakan mustahil menjadi tidak mustahil. Dengan apa? Imam bertindak menanyakan ke Urim dan Tumim. Oh, si A ini, keturunan ini, Bani ini. Betul, ini keturunan bangsa Israel. Boleh memegang jabatan imam. Tahir untuk memegang jabatan imam. Boleh melayani Tuhan. Dan boleh makan persembahan Maha Kudus.
Silsilah ini kan sudah terjadi lama. Sudah terjadi yang lalu. Tapi seolah buntu. Tidak ada jawaban. Hal-hal ini merintangi kita dalam melayani Tuhan. Begitu kuasa Tuhan dinyatakan, Urim dan Tumim menyatakan, oh ini keturunan Israel. Tahir memegang jabatan imam. Boleh makan persembahan Maha Kudus. Hal-hal yang sudah terjadi. Suatu yang misteri bisa diungkap, bisa dijelaskan dengan kuasa Tuhan. Dalam hal ini apa? Urim dan Tumim. Itu hal-hal yang sudah terjadi. Nah sekarang yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bisa enggak Urim dan Tumim? Yang sedang terjadi dan yang kita harus melakukan apa? Yang akan datang itu seperti apa? Kita bertindak nantinya seperti apa? Apakah bisa? Suatu saat Raja Saul ketakutan. Ya. Hatinya gemetar. Karena apa? Karena orang-orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang ke orang Israel. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Kemudian Saul bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saat ini saya lakukan dan yang berikutnya seperti apa yang harus saya lakukan menghadapi Filistin. Karena Saul sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka Tuhan tidak memberikan jawaban apa yang harus dilakukan saat itu maupun yang akan dilakukan berikutnya. Tuhan tidak memberikan jawaban. Baik Tuhan tidak memberikan jawaban maupun Urim dan Tumim juga tidak ada jawaban. Nabi pun, perantara Nabi pun tidak akan memberikan jawaban ke Saul. Karena apa? Saul sudah melakukan kesalahan. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan sudah mengoyakkan kerajaan dari tangan Saul. Saul melakukan kesalahan. Itu sebabnya Saul bertanya kepada Tuhan, untuk apa yang saat itu harus dilakukan dan berikutnya seperti apa yang harus dilakukan. Tuhan tidak memberikan jawaban. Baik Tuhan, Urim dan Tumim juga tidak memberikan jawaban. Nabi juga tidak memberikan jawaban. Kita baca 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 7. 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 7. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dilanjutkan ayat 16 sampai 20. 16 sampai 20.
Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Ya, terima kasih. Saya bacakan kembali Amsal tadi ya, Amsal pasal berapa tadi? Pasal 8. Pasal 9. Amsal 9 ayat 10 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian atau makrifat. Kalau dalam perjanjian lama yang tadi kita baca, bahwa Urim dan Tumim itu salah satu yang bisa mengungkap, menjelaskan hal-hal yang sudah lama terjadi dan hal-hal yang sekarang atau yang akan terjadi. Salah satunya lewat Urim dan Tumim. Sekarang kita lihat, apakah di perjanjian baru ada seperti itu? Bisa mengungkapkan hal-hal yang sudah terjadi. Dan hal-hal yang akan terjadi. Suatu saat, Tuhan Yesus meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Sampailah ke kota Sikar. Di sana ada sumur Yakub. Ketemu siapa, Tuhan? Ketemu siapa? Ketemu perempuan Samaria. Ya. Ketemu perempuan Samaria. Tuhan sendiri bertemu perempuan Samaria. Nah, Tuhan itu kan suci, Maha Kudus, tidak ada masalah. Tidak ada dosa, tidak ada pikiran dosa. Lain kalau kita seorang laki-laki bertemu berduaan dengan perempuan, apalagi perempuan ini bersuami mungkin lain. Karena manusia apa? Ditandai dengan dosa, dengan pikiran yang tidak suci. Ya. Dan juga secara tabisan juga tidak tepat. Tapi ini yang bersama dengan perempuan Samaria ini Tuhan Yesus, yang suci, yang kudus, tidak ada dosa, tidak ada masalah. Bahkan menjadikan berkat bagi perempuan Samaria ini. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 4 ayat 1 mulai. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, ini perhatikan ya. Perhatikan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, terima kasih. Sampai situ dulu. Jadi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, Tuhan kan tidak tahu. Perempuan ini tidak cerita bahwa dia sudah menikah atau bersuami sampai yang ke-6. Ini kan kejadian sudah lama. Kejadian sudah lalu. Tapi Tuhan Yesus dengan kuasa, perkataan marifat, sebagai guru yang agung, bisa mengungkap hal-hal yang dulu sudah terjadi, yang sudah ada. Apakah perempuan Samaria ini yang ditegur marah enggak? Ngapain Tuhan kok ngurusi rumah tanggaku? Itu kan urusan saya sendiri. Ternyata tidak. Justru mendapatkan berkat. Mendapatkan kuasa dari Tuhan. Mengalami penyucian dalam rumah tangganya. Mengalami kemurahan Tuhan. Dan bahkan dipakai Tuhan memberitakan kabar baik. Ke kota memberitakan kabar ini kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada orang di kota. Dan membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan. Ini kan luar biasa. Dari sebelumnya ada masalah rumah tangga, tapi begitu dijamah Tuhan, luar biasa, dipakai Tuhan. Sepertinya itu kan kejadian yang pikirnya perempuan ini tidak ada yang tahu. Itu kejadian sudah lama, sudah terjadi. Tapi Tuhan tahu dengan kuasa perkataan marifat. Sebagai rabi, sebagai guru yang agung. Ya. Coba dilanjutkan Mas Guntur. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ya, segala sesuatu yang telah aku perbuat, segala sesuatu yang dulu, kejadian dulu. Orang ini kok tahu? Terus? Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ya, berikutnya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Rabi, makanlah. Ya, terima kasih. Rabi itu apa? Guru. Ya, terima kasih Mas. Guru. Posisi Tuhan waktu itu dalam berkata-kata marifat sebagai guru yang agung, sebagai rabi. Ya, kalau mungkin kita pernah ingat, pernah membaca dalam Efesus pasal 4 ya, kan ada 5 jabatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Coba dibaca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, terima kasih. Dari peristiwa tadi, perempuan Samaria ini, hal-hal yang dialami yang sudah terjadi, yang lama terjadi, Tuhan mengungkapkan. Tuhan tahu dengan kuasa perkataan marifat. Karena ini kan baru ketemu perempuan Samaria dengan Tuhan. Tapi Tuhan kok tahu kejadian-kejadian yang dilakukan permasalahan yang dulu. Akhirnya terjadi mujizat. Perempuan Samaria ini mengalami kuasa dari Tuhan. Bahkan dipakai memberitakan kabar baik. Membawa orang-orang kota datang kepada Tuhan. Perempuan Samaria ini mengalami kuasa Tuhan. Tuhan pakai menjadi alatnya. Memberitakan kabar baik. Itu hal-hal yang sudah terjadi. Nah sekarang, contohnya hal-hal yang akan terjadi. Yang saat ini mungkin belum terjadi. Ini kejadiannya pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Coba dibaca, Mas Guntur. Markus pasal 14 ayat 12 mulai. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Ya, hari raya roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia." Ya, saya jelaskan dulu. Murid-muridnya kan bertanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang membawa kendi berisi air. Waktu Tuhan berkata seperti ini kan belum ada kejadian. Ya, misalnya seperti ini. Tuhan memanggil 2 murid dengan berkata, besok kamu pergilah ke kota, di sana besok kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Bertemu itu kan belum kejadian, masih nanti. Ya, masih nanti. Tuhan berkata sekarang, nanti kamu atau sehari, 2 hari, 3 hari kemudian kamu ke sana, ke kota ini, kamu akan bertemu dengan perempuan. Nah, ketemu dengan perempuan yang membawa kendi ini kan belum kejadian. Saat ini belum terjadi. Kok Tuhan tahu? Ya, diteruskan. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, sampai di situ ya. Tadi kan diperintah dulu. Diperintah. Kamu nanti berdua datang ke kota ini. Ketemu perempuan membawa kendi, ikuti dia sampai dia masuk. Ya, masuk kemudian berkata ke pemilik rumah yang dimasuki, pesan guru, perhatikan, pesan guru. Pesan guru. Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Waktu dikatakan ini kan belum terjadi. Baru nanti. Wong ini belum berangkat muridnya. Waktu Tuhan menyatakan ini, 2 murid ini belum berangkat. Coba sekarang ayat berikutnya. Ayat 16. Maka berangkatlah kedua murid itu dan nah ini baru berangkat. Coba kita lihat. Murid ini berangkat, apakah yang dikatakan Tuhan sebelumnya itu sama persis kejadian yang akan datang enggak? Coba, Bro. Dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada ya. mereka. Terus? Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, terima kasih. Murid-murid, 2 murid diperintah. Katakanlah gampangannya, besok kamu ke kota sana. Nanti ketemu perempuan bawa kendi, ikutilah dia. Nanti berkata kepada pemilik rumah yang dimasuki, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kita. Waktu Tuhan menyatakan ini belum kejadian, muridnya aja belum berangkat. Tapi ayat berikutnya, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Padahal Tuhan berkata jauh hari sebelumnya. Berarti apa? Tuhan mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi. Diungkapkan sebelumnya kepada muridnya ini. Ini juga Tuhan tadi dikatakan guru. Guru yang agung, rabi ini menggunakan berkata-kata makrifat, mengungkapkan hal-hal yang belum terjadi, tapi diungkapkan sekarang. Kalau perempuan Samaria tadi, hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah dialami, diungkapkan sekarang. Hal yang dulu diungkap sekarang, hal yang ada kan diungkap sekarang. Ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Nah ini, kejadiannya itu hari raya roti tidak beragi. Waktu penyembelihan domba Paskah. Ya, kembali, tadi saya jelaskan, kita pelayan-pelayan, umat-umat Tuhan harus takut kepada Tuhan. Jangan sampai dosa-dosa, kelemahan-kelemahan merintangi kita dalam melayani Tuhan. Ragi-ragi
dosa merintangi kita dalam melayani Tuhan. Lagi-lagi keburukan, lagi-lagi kejahatan menghambat, merintangi kita dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya, tetapi harus dengan roti yang tidak beragi. Kita melayani Tuhan dengan takut kepada Tuhan, dengan kemurnian dan kebenaran. Tidak ada lagi ragi-ragi dosa, ragi-ragi keburukan, ragi-ragi kejahatan yang merintangi kita dalam melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan bukan lagi dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Jangan sampai beban-beban dosa, ragi kejahatan, ragi keburukan, ini seperti beban dosa yang merintangi kita melayani Tuhan. Itu sebabnya kita harus melayani dengan takut kepada Tuhan, dengan menanggalkan beban-beban yang merintangi kita dalam melayani Tuhan. Beban apa itu? Beban dosa, kejahatan, keburukan. Tetapi kita melayani Tuhan dengan kemurnian dan kebenaran. Dalam melayani Tuhan harus ada rasa takut kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan kita harus melaksanakan tahbisan yang benar. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disiapkan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ya, ayat 11. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Terus sampai ayat 15, sampai ayat 15. Ayat 12. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya, 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, terima kasih. Jadi firman Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa dalam segala hal kita harus ada rasa takut kepada Tuhan. Terlebih-lebih dalam pelayanan. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri supaya pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan
menjadi berkat bagi orang lain. Kita tanggalkan dosa-dosa, beban dosa, keburukan, kejahatan yang merintangi kita dalam melayani Tuhan. Sehingga betul-betul kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.